Penelitian Unggulan Islamic Development Bank (ISDB) Project Universitas Jember. Dalam rangka mempersiapkan dan mewujudkan Universitas Jember sebagai pusat unggulan di bidang pertanian dan kesehatan, serta mendorong tercapainya luaran penelitian terkait bioteknologi unggulan, juga mendorong terbentuknya kajian-kajian yang secara terintegrasi mendorong dan mendukung kekuatan Universitas Jember menjadi pusat keunggulan atau Center of Excellence. Beberapa penelitian terkait bioteknologi di bidang pertanian dan kesehatan di Universitas Jember sudah memasuki tingkat ketersiapan teknologi yang cukup baik dan menjadi penelitian yang unggul, serta telah mendapatkan pengakuan baik pada level nasional maupun internasional. Adapun penelitian yang menjadi penelitian unggulan di Universitas Jember terkait bioteknologi pertanian kesehatan diantaranya pengembangan tebu unggul tahan virus, pengembangan bibit tebu sintetis atau bibit terenkapsulasi protein, melinjo anti-hipertensi, pengembangan vaksin malaria, dan padi golden rice. Melalui penelitian-penelitian tersebut, maka Universitas Jember telah dikenali akan keunggulan penelitiannya dalam bidang bioteknologi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan melalui penelitian ditujukan bagi bidang ilmu terkait, baik langsung maupun tidak langsung, yang mendukung dan memperkuat program ISDB dalam mewujudkan Universitas Jember sebagai pusat keunggulan di bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan. ISDB Project mendorong ketersiapan produk penelitian tersebut untuk dapat segera dihasilkan melalui pemberian dana penelitian, yakni melalui hibah penelitian. Melalui hibah penelitian ini, sebanyak 23 judul penelitian telah didanai dengan melibatkan sekitar 78 peneliti. Adapun melalui hibah penelitian ini, Project Implementation Unit ISDB telah menetapkan 3 kategori penelitian ISDB, yaitu 1. Kategori penelitian unggulan utama dengan 4 topik penelitian, yaitu pengembangan tebu transgenik tahan virus, produksi benih sintetik tebu terenkapsulasi, produksi dan transformasi protein antihipertensi, serta pengembangan vaksin malaria berbasis peptida pencegah malaria berat. 2. Kategori penelitian pendukung konsorsium ISDB dengan 3 topik penelitian, yakni teknologi belajar berbasis STEM atau STEAP, pengembangan teknologi jamu dan obat berbasis kekayaan etnik, serta standarisasi dan pengembangan kualitas produk berbasis pada pangan lokal dan food safety. 3. Kategori penelitian penguatan pusat unggulan IPTEX ISDB dengan 5 topik penelitian, yaitu manajemen konflik sosial bidang pertanian dan kesehatan, inovasi manajemen dan pemasaran produk bioteknologi, sistem otomatisasi, sistem kontrol berbasis data dan komputer, keamanan hayati atau biosafety, bioetika, kekayaan intelektual produk bioteknologi, dan teknologi media pembelajaran terkini. Melalui hibah penelitian tersebut telah dihasilkan beberapa luaran penelitian dalam bentuk publikasi internasional, book capture, prototype produk, paten terdaftar, kekayaan intelektual atau hak cipta, kontrak kerjasama dengan industri, dan beberapa luaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Dia Oktorina Susanti. Saya merupakan Ketua Tim Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen produk rekayasa genetika di bidang pertanian dan kesehatan. Saya dan tim merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang humaniora. Pesatnya perkembangan ilmu dan penelitian di bioteknologi telah meningkatkan produksi dan pemasaran produk bioteknologi di masyarakat, khususnya produk rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri adalah secara sederhana dapat dipahami sebagai proses manipulasi atau mengubah susunan genetik yang dilakukan oleh manusia terhadap sel atau gen suatu organisme, bisa hewan, tumbuhan, dengan tujuan menciptakan spesies baru yang memiliki kemanfaatan tertentu. Latar belakang dari penelitian ini adalah pesatnya perkembangan ilmu dan penelitian di bidang bioteknologi.
telah meningkatkan produksi dan pemasaran produk bioteknologi di masyarakat, khususnya produk rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri secara sederhana dapat dipahami sebagai proses manipulatif atau mengubah susunan genetik yang dilakukan oleh manusia terhadap sel atau gen suatu organisme, bisa hewan, tumbuhan, dengan tujuan menciptakan spesies baru yang memiliki kemanfaatan tertentu. Produk rekayasa genetika atau PRG telah dirasakan manfaatnya dan semakin gencar pengembangannya. Penelitian dan penerapan terhadapnya terutama untuk PRG di bidang pertanian dan kesehatan. Akan tetapi, perkembangan yang signifikan ini tidak dibarengi oleh pembentukan pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap produk rekayasa genetika di bidang pertanian dan kesehatan di daerah, termasuk di Kabupaten Jember sendiri. Tidak adanya perlindungan hukum terhadap produk rekayasa genetika menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen yang mau menggunakan produk tersebut akan resiko penggunaannya. Oleh karena itu, seharusnya produk yang dihasilkan dari rekayasa genetika ini dapat menjamin keamanan konsumen, mengingat konsumen memiliki hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Sehingga diperlukan pengujian kembali terhadap produk rekayasa genetika guna meminimalisir kemungkinan timbulnya resiko dan juga perlu suatu bentuk perlindungan hukum guna menjamin hak-hak konsumen pengguna produk rekayasa genetika. Dalam penelitian ini, tim kami menemukan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa sampai saat ini, hukum di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mengenai perlindungan konsumen pengguna PRG. Hukum saat ini masih bersifat parsial dan masih diatur dalam satu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yang ini bukan merupakan spesifikasi dari pengguna PRG. Yang kedua, bahwa kami menemukan konsep baru yang kami aturkan dalam sebuah naskah akademik berkaitan dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna produk PRG. Hasil penelitian kami uraikan dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah buku seperti berikut ini. Kemudian yang kedua adalah buku ini kami daftarkan di hak cipta. Dan yang ketiga adalah artikel dalam International Journal of Creative Research and Studies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina, staf pengajar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember. Saya sebagai ketua tim konsorsia ketahanan pangan dan sekaligus saya sebagai ketua tim penelitian mengenai strategi ketahanan pangan etnik Osing di Kabupaten Banyuwangi. Saya dan tim saya, Bu Nita Kuswardani dan Pak Hadi Paramu, dan dibantu dengan adik-adik mahasiswa, merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang ketahanan pangan. Yang melatar belakangi penelitian saya adalah kebutuhan akan pangan merupakan hak paling asasi bagi manusia. Kebutuhan akan pangan selalu meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk sepanjang waktu. Sehingga penyelenggara negara bersama dengan masyarakat perlu untuk menentukan kebijakan, sehingga penyelenggara negara bersama dengan masyarakat perlu untuk menentukan kebijakan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kebijakan pangan tidak dapat digeneralisir untuk semua negara dan pemerintah karena terdapat perbedaan sumber daya dan permasalahan di bidang lain dari setiap negara. Pada tahun pertama penelitian saya, yaitu di tahun 2017, tim kami telah melakukan penelitian tentang identifikasi dan karakterisasi produk pangan lokal etnik Osing yang dilakukan di 5 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yang mayoritas masyarakatnya etnik Osing. Dari penelitian tersebut telah teridentifikasi beberapa aneka pangan olahan etnik Osing, yaitu 3 jenis makanan pokok, 12 jenis sayur mayur, 7 jenis lauk pauk, 18 jenis jajanan, 4 jenis makanan sepinggan, dan 3 jenis minuman khas etnik Osing. Sedangkan pada tahun kedua, yaitu tahun 2018,
tim kami telah melakukan penelitian tentang diversifikasi dan standarisasi produk pangan olahan etnik Using dalam rangka mendukung ketahanan pangan. Hasil yang diperoleh adalah diversifikasi produk pangan olahan etnik Using yang meliputi bagia kaya serat. Ini adalah produk bagia kaya serat. Kemudian selai daging buah pala, tiwul instan dengan berbeta karotin, tiwul instan dengan protein tinggi, kemudian es krim sehat menggunakan polisakarida larut air dari umbi gembili, kemudian fruit leather dari daging buah pala, sego kuning instan, dan temulawak effervescent. Sedangkan untuk standarisasi produk dan proses diaplikasikan ke produk bagia kaya serat. Ini adalah produk bagia kaya serat. Suku Using bertempat tinggal di Kabupaten Banyuwangi, sebuah kabupaten yang terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Timur. Masyarakat Using sangat kuat dalam memegang tradisi namun dinamis, sehingga tidak tergerus oleh budaya global. Proses perkembangan kebudayaan yang terjadi pada masyarakat Using tidaklah terjadi secara tiba-tiba, namun melalui proses yang sangat panjang yang didukung oleh sifat masyarakat Using yang sangat terbuka bagi masuknya unsur-unsur kebudayaan yang mewarnai dinamika kebudayaan mereka. Salah satu budaya dan tradisi dari masyarakat Using yang masih dipertahankan adalah makanan tradisional. Makanan tradisional Using sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tiap acara adat. Seperti selamatan bersih desa, ada warga yang meninggal, dan hajatan seperti pernikahan. Serta acara resmi lainnya. Beberapa kuliner etnik Using yang sangat prospektif dikembangkan dalam menopang ketahanan pangan, yaitu seperti pecel pitik, tiwul, nasi tempong, sambal tempong, rujak soto, bagia, manisan pala, dan sale pisang. Pengembangan produk baru dapat diterima masyarakat atau konsumen apabila produk baru dapat diterima. Pengembangan produk baru dapat diterima masyarakat atau konsumen apabila produk tersebut disukai dan diperlukan. Sehingga sebagai tindak lanjut penelitian tentang identifikasi, diversifikasi, dan standarisasi produk olahan pangan etnik Using, dalam menopang ketahanan pangan etnik Using ini diperlukan penelitian lanjutan. Jadi pada tahun 2019 ini kami melanjutkan penelitian dengan judul komersialisasi dan hilirisasi produk olahan etnik Using dalam rangka menopang ketahanan pangan. Dalam 3 tahun penelitian kami sudah menghasilkan beberapa hal, yaitu yang pertama, aneka produk olahan makanan etnik Using seperti bagia, kaya serat, tiwul, protein tinggi, sego kuning instan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah publikasi ilmiah, yaitu yang pertama sudah publish di Jurnal Nasional Terakreditasi Agritek. Kemudian 2 judul yang lain sudah in review dan submitted di Agritek juga. Kemudian juga ada 2 judul di jurnal internasional yang sudah in review dan submitted. Yang ketiga adalah book series yang berisikan hasil identifikasi dan karakterisasi aneka makanan etnik Using. Ini masih draft yang mau diajukan ke penerbit. Kemudian yang keempat adalah buku ajar, juga masih draft yang akan diajukan ke penerbit. Kemudian yang kelima adalah proceeding internasional yang statusnya masih in review, mungkin dalam waktu 2-3 bulan akan dipublish. Dan yang keenam adalah draft haki sudah pengajuan. Dan yang terakhir adalah kontrak industri. Jadi kami sudah melakukan kontrak industri dengan UMKM yang ada di Banyuwangi, yaitu UD Waining Jaya, tepatnya di Desa Gintangan, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi, dan
UD Waineng Jaya sudah memproduksi rekomendasi yang sudah kami berikan, yaitu berupa bagia kaya serat dan tiwul insan protein tinggi. Ini adalah salah satu produk dari penelitian kami, yaitu bagia kaya serat. Jadi perpaduan antara tepung mokaf, kemudian tepung Garut, tepung Gembili, gula yang dipadu dengan keningar, jahe, susu, jadilah suatu produk bagia kaya serat yang mempunyai rasa yang sangat fantastis dan mempunyai nilai nutrisi yang dibutuhkan oleh konsumen. Nah, ini proses pembuatan bagia kaya serat ini tentunya yang pertama dibuat adonan, kemudian dicetak. Kami sudah melakukan dengan alat pencetak sehingga bentuk daripada bagia kami itu adalah seragam. Kemudian dilakukan pengovenan. Jadilah suatu produk bagia yang sangat lezat untuk dinikmati. Demikianlah hasil 3 tahun penelitian kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ketua Tim Penelitian Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Bioteknologi Bidang Pertanian, Kesehatan, Berbasis Kehidupan, lintas fakultas, sekolah, dan komunitas petani di Universitas Jember. Saya dan tim merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang pengembangan dan implementasi kurikulum bioteknologi. Bioteknologi di bidang pertanian dan kesehatan telah berkembang pesat dan mempengaruhi lingkungan. Produk-produknya telah menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan pokok yang bermanfaat bagi kesehatan dan mampu mengurangi potensi kerusakan lingkungan. Pengaruh dari perkembangan bioteknologi telah nyata dirasakan oleh masyarakat sekitar. Namun, banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa manfaat bioteknologi untuk kehidupannya sangat banyak. Pro dan kontra pemanfaatannya seringkali diperdebatkan akibat minimnya penyampaian mengenai bioteknologi, perkembangan, dan manfaatnya. Walaupun telah banyak produk bioteknologi yang dapat membantu dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, namun masyarakat masih tergolong unknowable knowledge. Hanya sebagian orang yang memahami dan mengerti manfaat bioteknologi bagi dirinya dan bagi lingkungan sekitarnya. Pemahaman melalui media yang dikirim publik mengenai bioteknologi seringkali terlalu sederhana untuk dirasakan implikasinya, baik secara positif maupun negatif. Adanya anggapan yang menyebutkan bahwa bioteknologi terlihat sebagai aktivitas komersial menyebabkan terbentuknya sudut pandang lain. Muncul persepsi baru di masyarakat bahwa aktivitas sains tersebut digunakan oleh kalangan intelektual untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Padahal, pemahaman mengenai bioteknologi sangat diperlukan bagi masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup agar lebih produktif dan melek teknologi. Pada sektor pendidikan formal di Indonesia saat ini, urgensi bioteknologi juga sangat dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan. Hal ini dilatar belakangi masih terjadinya segmentasi pembelajaran di dunia pendidikan, di mana antar kedua rumpun ilmu sains dan sosial, masih fokus pada disiplin ilmunya masing-masing. Padahal dibutuhkan adanya sinergisitas di antara keduanya dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan hidup yang multidimensional. Revolusi Industri 4.0 dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih mengedepankan adanya kolaborasi berbagai rumpun ilmu dalam memecahkan masalah. Melalui pengembangan kurikulum, bioteknologi berbasis kehidupan ditawarkan kepada fakultas, sekolah, dan masyarakat. Pada sektor pendidikan formal di Indonesia saat ini,
urgensi bioteknologi sangat dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan. Hal ini dilatar belakangi oleh masih terjadinya segmentasi pembelajaran di dunia pendidikan, di mana antar kedua rumpun ilmu, sains dan sosial masih fokus pada objek kajiannya masing-masing. Padahal dalam era revolusi industri 4.0 dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, dibutuhkan kolaborasi antar disiplin ilmu untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. Melalui pengembangan kurikulum pendidikan, bioteknologi berbasis kehidupan yang akan ditawarkan kepada fakultas, sekolah maupun masyarakat petani di sekitar Universitas Jember. Oleh sebab itu, pembelajaran bioteknologi dinilai dapat bertindak sebagai katalisator untuk pendekatan yang lebih terintegrasi guna mencapai pemahaman yang menyeluruh tentang urgensi pendidikan bagi masyarakat. Revolusi industri 4.0 diikuti dengan Society 5.0 menuntut paradigma baru dalam belajar dan pembelajaran. Paradigma baru yang akomodatif, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan generasi digital. Dalam menempati ruang belajar yang tanpa batas, dunia yang terintegrasi, dan profesi baru yang menuntut kreativitas dalam ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa batas. Life-based learning menjadi paradigma yang mampu menjawab tantangan zaman. Universitas Jember telah memiliki kiprah yang besar dalam pengembangan bioteknologi pertanian dan kesehatan. Namun, besarnya kiprah tersebut masih belum dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat kampus, masyarakat sekolah, dan masyarakat petani sekitar kampus. Temuan-temuan unggulan tersebut masih belum tersosialisasikan dengan baik. Sebagai contoh, banyak masyarakat yang telah dapat menikmati mokaf dan tebu transgenik sebagai hasil penelitian unggulan Universitas Jember, namun tidak sedikit yang belum tahu dan sanksi atas keamanan pangan tersebut bagi kesehatan dirinya. Hal ini terjadi karena belum terstruktur dan terintegrasinya bioteknologi pertanian dalam kurikulum dan aktivitas pembelajaran di lingkungan Universitas Jember. Padahal, sesuai dengan visi UNED, ada mata kuliah wajib universitas tentang lingkungan yang seharusnya mewakili dan memiliki kewenangan untuk mengintegrasikan bioteknologi pertanian dan kesehatan sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam dan sekitar kampus. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi adalah belum adanya kurikulum dan perangkat pembelajaran bioteknologi pertanian dan kesehatan yang terintegrasi life-based learning sesuai dengan penelitian-penelitian unggulan Universitas Jember untuk kepentingan sekolah, masyarakat, dan petani di sekitarnya. Peran dan fungsi teknolog pembelajaran dalam konteks ini sangat dibutuhkan. Penelitian dan pengembangan yang kami lakukan akan mencairkan kebekuan akademis yang cenderung menghasilkan temuan penelitian dengan menghabiskan jumlah dana yang sangat banyak, akan tetapi belum tersampaikan urgensi dan kemanfaatannya bagi masyarakat. Sekaligus memahamkan masyarakat bahwa anggapan bioteknologi hanya digunakan oleh kalangan intelektual untuk keuntungan ekonomi tidak benar. Teknolog pembelajaran akan menjadi mediasi untuk menjembatani kebekuan tersebut. Melalui pembelajaran di universitas, sekolah, dan sosialisasi pada masyarakat petani, hasil penelitian ini akan dapat mengedukasi masyarakat sekaligus mempromosikan hasil-hasil penelitian unggulan bioteknologi pertanian dan kesehatan Universitas Jember. Dari hasil penelitian ini telah dikembangkan buku ajar bioteknologi pertanian dan kesehatan yang terintegrasi life-based learning untuk anak SD, SMP, dan SMA. Buku ajar bioteknologi pertanian dan kesehatan Universitas Jember
akan menjadi referensi tambahan untuk mata kuliah ilmu lingkungan hidup yang telah tervalidasi ahli dan teruji efektivitasnya, serta pada hari ini telah disosialisasikan kepada dosen pengampu mata kuliah ilmu lingkungan di Universitas Jember. Hasil lainnya adalah bahan pelatihan yang akan disosialisasikan pada komunitas petani di area Jember, terutama komunitas petani binaan Universitas Jember di daerah Wonoasri. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan publikasi internasional terindeks Scopus. Produk lainnya adalah buku ajar tersebut akan mendapatkan sertifikasi HKI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penelitian mengenai pengembangan teknologi benih sintetik tebu berbasis nanomaterial dan enkapsulator. Saya dan tim merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank bidang swasembada gula nasional dan pengembangan tebu sebagai sumber karbon dan energi terbarukan. Latar belakang dari penelitian saya adalah tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan komersial penghasil gula bernilai ekonomis tinggi. Akan tetapi, ketersediaan bibit tebu dalam jumlah besar dengan kualitas yang baik belum tercukupi, sehingga berdampak pada penurunan produksi gula sampai dengan 80%. Kebutuhan akan jumlah bibit tebu dalam skala besar menjadi dasar diperlukannya inovasi teknologi yang potensial untuk memperbanyak bibit dengan cepat, banyak, seragam kualitasnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, diketemukan bahwa teknik perbanyakan tebu melalui somatic embryogenesis lebih menguntungkan karena jumlah propagul yang dihasilkan tidak terbatas dan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Apabila perbanyakan dilakukan dengan menggunakan kultur suspensi sel akan lebih efisien. Perbanyakan melalui somatic embryogenesis ini dapat dikembangkan menjadi benih sintetik. Benih sintetik mempunyai sifat yang lebih tahan, kuat karena dilakukan proses enkapsulasi untuk memberikan lapisan pelindung yang berupa alginat, nutrisi, energi, zat pengatur tumbuh, dan agen antimikrobia. Enkapsulasi juga berfungsi untuk melindungi kalus embryogenik dari faktor eksternal seperti tekanan, suhu, dan pH. Metode penyimpanan benih sintetik memiliki keuntungan, kemudahan dalam penyimpanan dan transportasi benih. Perubahan material yang digunakan dalam enkapsulasi dari alginat menjadi nanokristalin telah meningkatkan kemampuan berinteraksi dan sifat dispersitas yang lebih tinggi pada banyak pelarut, sehingga dapat digunakan sebagai penguat untuk pembuatan komposit. Bahan nanoselulosa sebagai bahan substitusi yang dikompositkan dengan alginat sebagai bahan untuk enkapsulasi pada embrio somatik tebu diharapkan akan memperbaiki struktur bahan enkapsulasi. Enkapsulasi secara massal dengan pencetak enkapsulator merupakan target akhir dari penelitian ini. Hasil penelitian yang saya peroleh dari tim kami telah berhasil menghasilkan paket teknologi pembuatan benih sintetik hasil embrio somatik tebu berbasis nanomaterial dan enkapsulator serta produksi bibit tebu dalam jumlah banyak, seragam, bermutu tinggi, dan bebas penyakit virus serta dapat disimpan. Penelitian ini juga telah mampu menghasilkan teknik perbanyakan bibit melalui enkapsulasi untuk memenuhi kebutuhan bibit dan dapat disimpan sehingga memudahkan transportasi bibit tebu ke tempat lain. Teknologi dan produksi dalam penelitian ini juga telah berhasil mendapatkan sertifikat HKI. Penelitian tim kami juga telah dipresentasikan dalam seminar bertaraf internasional dan dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi berindeks Scopus dan Sinta 3.
Penelitian tim kami juga telah diterbitkan dalam bentuk buku ajar yang ber-ISBN dan dalam bentuk draft buku teks. Ini hasil yang sudah diinduksi membentuk kalus yang embryogenik. Nah, kalau sudah mendapatkan ini, nanti langsung di shaker. Jadi dari sini, ini yang media padat itu digunakan untuk menginduksi kalus embryogenik. Nah, setelah kalus embryogenik kita peroleh, kemudian dimasukkan di media cair, atau mungkin bisa menggunakan alat yang dinamakan dengan bioreaktor. Jadi alatnya ini bioreaktor. Nah, dari situ nanti akan terlepas kalusnya itu satu persatu. Nah, setelah terlepas seperti ini baru kita enkapsulasi di laminar airflow. Ini bisa lepas satu-satu seperti ini. Ini bisa dilihat di sini. Nanti ini kalau sudah siap begini, berarti ini sudah membentuk koleoptilar. Kalau sudah membentuk koleoptilar, baru kita enkapsulasi. Ini kita mulai mengenkapsulasi dari embrio yang berbentuk koleoptilar tadi, kemudian membentuk kapsul yang setelah dikapsul nanti dinamakan dengan benih sintetik. Nah, ini prosesnya dicampur dengan alginat dan nanoselulose, dikompositkan, dicampur. Setelah dicampur kemudian kita cetak dengan cara pipetting. Nah, kemudian dimasukkan dalam CaCl2 sehingga nanti kapsulnya itu akan membeku, membentuk alginatnya itu akan membeku, membentuk kapsul. Nah, kemudian setelah itu sudah tinggal nanti mengecambahkan saja, pelabelan kemudian mengecambahkan. Ini hasil yang sudah dicetak. Ini bentuknya seperti ini. Itu bentuk kapsul. Nah, setelah ini baru kita label. Label ini nanti jadinya ini. Nah, ini akan mudah, mempermudah pengangkutan. Kemudian dia juga lebih tahan benihnya. Nanti tinggal mengecambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Tim Penelitian Pengembangan Media Virtual untuk Pembelajaran Bioteknologi Pertanian dan Kesehatan di era Revolusi Industri 4.0. Saya dan tim merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang inovasi media pembelajaran. Penelitian kami ini didasari oleh pesatnya perkembangan bioteknologi yang menuntut pemahaman yang baik dan benar. Sehingga penelitian-penelitian di bidang bioteknologi akan semakin berkualitas. Peningkatan penelitian di bidang bioteknologi ini juga dilakukan oleh Universitas Jember dengan meresmikan fasilitas-fasilitas riset bioteknologi yang bertaraf internasional dan meningkatkan diri sebagai pusat unggulan di bidang bioteknologi pertanian dan kesehatan. Dari realita inilah kami menyadari perlunya pengembangan metode pembelajaran yang tepat, ditunjang dengan media penyampaian yang sesuai dengan jenjang pendidikan, serta sesuai dengan jenis kelompok pengguna. Sehingga penguasaan tentang konsep bioteknologi semakin baik pada siswa dan masyarakat pada umumnya. Pada penelitian sebelumnya, tim kami telah berhasil mengembangkan model pembelajaran TGT berpenunjang augmented reality dan virtual laboratory untuk pembelajaran di level sekolah menengah yang berhasil kita implementasikan di 3 sekolah menengah di Kabupaten Jember. Nah, pada penelitian tahun ini kami melakukan pengembangan media pembelajaran pada level pendidikan tinggi dan masyarakat umum.
yaitu menggunakan media berbasis virtual yang nantinya diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan dampak bioteknologi yang benar. Dalam penelitian tahun ini, kami telah berhasil membuat media pembelajaran berupa virtual laboratori yang dapat digunakan untuk pembelajaran di kelas dan bermanfaat juga bagi masyarakat umum. Tim kami juga telah berhasil mendaftarkan draft hak kekayaan intelektual untuk karya ini yang mudah-mudahan ini ke depan akan menjadi paten. Dan selain itu, kami juga telah mengirimkan hasil penelitian ini ke Jurnal Nasional Akreditasi dan Jurnal Internasional Bereputasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Sulistianingsih, Ketua Tim Penelitian mengenai Studi Imunogenitas Domain DBL2 Beta PFIMP1 dari Plasmodium falciparum isolat Indonesia sebagai kandidat vaksin malaria berbasis peptida. Saya dan tim yang terdiri dari beberapa orang dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas MIPA merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang kedokteran dan biomedis. Malaria sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan utama di dunia. World Health Organization atau WHO melaporkan ratusan juta orang menderita malaria di dunia. Penyakit ini menyebabkan kematian 1-3 juta orang per tahun. Di Indonesia sendiri, lebih dari 200.000 kasus malaria dilaporkan pada tahun 2017 dengan angka kematian yang cukup besar. Malaria secara langsung bisa mengakibatkan beberapa kelainan, diantaranya anemia, dan yang terutama juga dapat menimbulkan penurunan produktivitas kerja. Sampai saat ini, penanganan terhadap malaria berfokus pada upaya preventif, juga pada terapi. Dalam penelitian kami melakukan penelitian tentang upaya preventif, yaitu dengan berupaya menemukan vaksin malaria berbasis peptida. Kita tahu bahwa Plasmodium falciparum merupakan salah satu penyebab malaria yang paling banyak di Indonesia dan juga menyebabkan kematian tertinggi. Pada penelitian kami berupaya menemukan vaksin berbasis peptida yang dapat mencegah terjadinya malaria berat. Penelitian ini sudah berlangsung selama beberapa tahun. Jadi diawali dari karakteristik awal domain yang berperan dalam imunogenitas malaria. Tim kami juga telah berhasil melakukan konstruksi rekombinan domain dari DBL2 beta dari PFIMP1, salah satu protein yang penting dalam patogenesis malaria. Kami sudah berhasil membuat konstruksi rekombinan dari domain yang sangat berperan dalam menimbulkan patogenesis malaria berat. Penelitian ini juga sudah menghasilkan luaran berupa publikasi di beberapa jurnal internasional yang terindeks Scopus. Tim kami juga telah berhasil melakukan analisis molekular docking terhadap struktur protein rekombinan yang sudah kita rancang. Hasil penelitian kami juga sudah kami diseminasikan pada beberapa seminar dan konferensi nasional maupun internasional. Selain itu, kami juga sudah menghasilkan satu buku referensi tentang infeksi parasit di Indonesia yang sudah ber-ISBN bukunya, serta sudah mendapatkan pencatatan hak cipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Satya Nugraha. Saya Ketua Tim Peneliti Evaluasi Kemampuan Antioksidan Antidiabetik dari tanaman obat khas suku Tengger. Jadi kami memperoleh dana hibah dari program penelitian Islamic Development Bank tahun 2019. Dan yang melatar belakangi penelitian kami adalah kita tidak menafikan adanya fenomena metabolic disease yang semakin meningkat di dunia. Salah satunya adalah penyakit diabetes yang ditandai dengan naiknya kadar gula di dalam darah. Penyakit ini menyerang pada penduduk secara global sekitar 400 juta pada tahun 2015 secara global, dan diabetes ini
di Indonesia diestimasikan menyerang pada usia produktif, di mana ketika menyerang pada usia produktif ini akan mengakibatkan menurunnya kemampuan atau produktivitas nasional, dan ini sangat membahayakan. Di sisi lain, kita tidak menafikan juga bahwa adanya pengobatan tradisional yang sudah turun-menurun, yang berlangsung berabad-abad di dalam masyarakat asli Indonesia. Penggunaan tanaman obat ini kita bisa melihat dari sejarah, ada pengaruh dari India, Arab, kemudian dari Cina, dan kemudian dari kekayaan Indonesia sendiri dikombin menjadi sebuah pengobatan tradisional asli Indonesia. Dan praktek dari pengobatan tradisional ini berlangsung di daerah di mana peradabannya sudah maju dan kurang maju, di daerah remote area. Pada remote area, kasus-kasus ini bisa dilihat adanya penggunaan tanaman obat itu tidak dibukukan. Ketika pada peradaban yang maju, misalnya kerajaan Mataram, penggunaan tanaman obat itu dibukukan, misalnya pada Serat Centini. Pada penggunaan tanaman obat yang tidak dibukukan ini akan berbahaya ketika tidak ada dokumentasi, sehingga ilmu pengobatan tradisional ini akan hilang. Dan banyak sekali etnik-etnik di Indonesia, sekitar 300 etnik di Indonesia mempraktekkan tanaman obat ini. Salah satunya adalah Tengger. Jadi kamu dan tim mempunyai kewajiban untuk melestarikan pengobatan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat Tengger, khususnya yang digunakan dalam penanganan menurunkan kadar gula di dalam darah. Dari hasil penelitian tahun pertama, tahun 2017, kami bisa mengidentifikasikan beberapa tanaman khas Tengger yang digunakan oleh masyarakat Tengger. Dari penelitian ini kita bisa mereview dan memilih tanaman yang bisa kita kembangkan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Di antaranya adalah tanaman jarak, sawang, kemudian tepung otot, dan ada juga disebut sebagai jambuwer. Pada penelitian selanjutnya, tahun kedua kita berfokus pada screening tanaman sawang. Tahun ketiga kita melakukan isolasi kandungan utama dari tanaman sawang itu. Jadi dari tanaman sawang kita bisa memperoleh sebuah senyawa inti, komponen inti yang berupa quercetin. Dan ini menurut saya, dari pengalaman saya meneliti tanaman obat selama lebih dari 10 tahun, ini lumayan fenomenal, di mana dari daun sawang kita lakukan ekstraksi partisi secara sederhana, kita bisa mendapatkan kandungan quercetin dalam kadar yang cukup tinggi. Jadi ini sangat menarik. Dan kegunaan dari kandungan ini itu di mana quercetin itu mempunyai gugus fenolik. Seperti kita lihat ini ada contoh molekul fenol. Molekul fenol ini mempunyai karakteristik untuk menyerap oksidatif stres, di mana oksidatif stres ini bisa berpengaruh pada fungsi sel di dalam tubuh. Ketika fungsi sel di dalam tubuh itu tidak bekerja secara normal, salah satunya ketika fungsi sel yang berkaitan dengan metabolisme gula tidak berfungsi secara normal, maka bisa terjadi fenomena diabetes. Maka dari penelitian kami berhasil mengidentifikasi tanaman yang mempunyai sifat antioksidan dan bisa menurunkan kadar gula darah. Dari penelitian kami berhasil membuat 3 artikel ilmiah. 1 sudah diterima di Journal of Health Research, kemudian 1 dalam review di Journal of Herbs, Spices and Medicinal Plants, dan 1 juga masih under review di European Journal of Integrated Medicine.
Kemudian kami juga berhasil membuat satu buku yang akan diterbitkan. Dan sekarang masih dalam tahap proses. Kemudian kita juga berhasil membuat prototipe produk fraksi aktif dari tanaman sawang. Kami juga berhasil membuat prototipe produk fraksi aktif kaya quercetin dari daun sawang dan sekarang lagi proses dipatenkan. Ini adalah pohon sawang, ini salah satu tanaman yang dipakai oleh masyarakat Tengger. Jadi untuk mendapatkan sebuah fraksi atau isolat murni quercetin, jadi kita melakukan beberapa tahap. Pertama, kita tetap mulai dengan pembersihan dari sampel. Sampel ini harus bersih dari pengotor, karena kita lihat di sini masih ada pengotor. Kita harus cuci, kemudian kita keringkan dengan angin-angin untuk menghindari oksidasi dari matahari. Jadi kita pakai protokol standar pengeringan dengan dinginkan. Setelah kering, kemudian kita lakukan penyerbukan. Penyerbukan untuk menurunkan partikel sebelum kita lakukan ekstraksi dengan metanol. Nah, metanol adalah pelarut yang umum digunakan untuk ekstraksi sebuah senyawa. Setelah mendapatkan ekstrak, kita misalnya contohnya ini sebuah ekstrak. Nah, sebuah ekstrak ini kita akan lakukan fraksionasi partisi liquid, jadi partisi cair-cair untuk mendapatkan fraksi yang paling bagus yang mengandung quercetin paling tinggi. Di mana dalam partisi ini pertama kita membuang komponen lipidnya dengan cara mengekstraksi metanol dengan heksan. Kemudian fraksi sisanya kita cuci lagi dengan diklorometan. Kemudian fraksi sisanya kita ekstraksi lagi dengan etilastat. Dari fraksi etilastat itu ketika kita keringkan, kita bisa mendapatkan serbuk ini, serbuk quercetin. Dan untuk mengetes kemurniannya, kita bisa melakukan dengan uji HPLC, liquid chromatography atau HPLC. Di sini komponen utamanya adalah senyawa itu kita injekkan, nanti akan masuk ke kolom. Kolom akan didetek oleh detektor dan kita bisa lihat di layar. Dan di dalam layar kita bisa memperoleh atau kita bisa melihat kromatogram selama proses. Jadi dari kromatogram itu kita bisa melihat puncak di mana quercetin itu berada sebagai mayor komponen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah ketua tim peneliti tentang brand breeding dan manajemen produk usaha kecil berbasis bioteknologi di Jawa Timur. Saya dan tim adalah penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank bidang ekonomi UMKM berbasis bioteknologi. Penelitian ini adalah merupakan penelitian tahun kedua atau tahun terakhir dari jangka waktu 2 tahun dari penelitian yang telah ditentukan. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari tahun pertama, yang mana di dalam penelitian tahun yang pertama itu ditemukan bahwa branding itu merupakan faktor penting bagi peningkatan kinerja organisasi usaha kecil bidang bioteknologi, yang mana branding ini memiliki pengaruh dari temuan penelitian itu menunjukkan bahwa pengaruhnya signifikan, akan tapi pengaruhnya adalah bersifat negatif. Mengapa negatif? Sebenarnya branding ini para pelaku usaha menyadari bahwa dalam marketing sangat penting, akan tetapi pelaku usaha ini masih melakukan branding yang sangat lemah, atau dalam artian belum melakukan branding dengan baik, sehingga branding ini harus menjadi suatu faktor yang sangat diperhatikan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Juga dalam penelitian yang pertama itu diketahui bahwa pelaku usaha itu bisa meningkatkan kinerjanya apabila dia memaksimalkan branding dan inovasi, yang mana inovasi yang dilakukan meliputi 3 hal, yaitu inovasi
kemasan, inovasi produk, dan inovasi tempat. Dari hasil penelitian itu, inovasi kemasan yang dilakukan itu sangat lemah di antara inovasi yang lain. Sehingga faktor inilah yang sebenarnya harus menjadi perhatian bagi pengusaha kecil untuk melakukan inovasi. Karena inovasi dan branding di dalam hasil temuan itu menunjukkan faktor intervening yang sangat penting di dalam meraih keberhasilan orientasi pasar yang dilakukan oleh pengusaha kecil dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan, market share, dan akhirnya bisa meningkatkan kinerja organisasi. Nah, berdasarkan temuan itu maka perlu dirasa untuk diteliti dengan mempelajari eksplorasi lebih mendalam tentang faktor branding ini dan faktor inovasi di dalam menghasilkan suatu model pemasaran bagi produk usaha kecil bidang bioteknologi, yang mana branding itu melalui adalah bagaimana kita membangun branding dan bagaimana kita melakukan manajemen terhadap produk usaha kecil itu, yang diharapkan nanti dari model itu bisa membantu usaha kecil dalam meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Dari hasil penelitian ini nanti akan didapatkan suatu model tentang pengembangan merek dan model marketingnya yang nantinya bisa digunakan untuk pengembangan kinerja bagi pelaku usaha produk usaha kecil bidang bioteknologi di wilayah Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan di 4 kabupaten, yaitu di Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Mengapa daerah ini dipilih? Karena di daerah ini banyak pelaku usaha kecil yang menghasilkan produk berbasis bioteknologi. Ya, meskipun bioteknologi yang biasa adalah bioteknologi yang bersifat tradisional. Nah, yang mana kondisi yang dialami di pelaku usaha ini diantaranya masalah yang menjadi urgen adalah lemahnya bidang pemasaran. Mengapa lemah? Karena masih belum menggunakan metode pemasaran modern. Ya, pemasaran masih sederhana, diantaranya tidak menggunakan media internet, tidak menggunakan medsos, ya, tidak menggunakan kemasan yang baik. Nah, akhirnya kinerja organisasinya belum begitu baik. Nah, penelitian ini bermaksud untuk meneliti kira-kira model apa yang terbaik untuk membantu kinerja organisasi pelaku usaha ini, khususnya di bidang pemasaran. Dengan hasil penelitian ini diharapkan menghasilkan suatu model untuk membangun merek dan manajemen usaha produk usaha kecil ini, khususnya dalam meningkatkan kinerja penjualan dan akhirnya kinerja organisasi usaha yang dimaksud. Dari hasil penelitian ini, mulai tahun pertama dan tahun kedua, tim sudah menghasilkan beberapa keluaran penelitian. Keluaran itu diantaranya adalah artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal bertaraf nasional maupun jurnal bertaraf internasional. Juga dalam penelitian ini dihasilkan buku ajar yang sudah ber-ISBN dan buku yang di dalamnya ada modelnya yang sudah mendapatkan HAKI. Kemudian juga dari penelitian ini nantinya diharapkan menghasilkan model pembangunan merek dan manajemen usaha kecil bidang bioteknologi di Jawa Timur yang nantinya bisa diterapkan untuk seluruh pelaku usaha kecil yang ada di Jawa Timur maupun nasional, yang diharapkan nanti bisa meningkatkan kinerja organisasi bagi usaha kecil yang dimaksud. Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini bisa meningkatkan perekonomian masyarakat yang dampaknya juga bisa meningkatkan perekonomian daerah maupun perekonomian nasional. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini nanti bisa memberikan manfaat kepada negara, masyarakat maupun perguruan tinggi yang ada khususnya bagi Jember. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Hidayat beserta tim Tristiawan Pamungkas, Lukman Wijaya Barata dan juga Ahmad Munif Mubarok dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Kami penerima hibah Islamic Development Bank. Kami melaksanakan riset dengan topik sikap
kepercayaan, dan juga pemahaman masyarakat terhadap agrobioteknologi modern di Jawa Timur. Penelitian kami berjudul Sikap, Pemahaman, dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Bioteknologi Agrikultur Modern. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana bioteknologi mampu diterima di masyarakat. Tentunya pada penelitian ini kami merasa menjadi penting bagi pengembangan agrobioteknologi modern untuk tidak meninggalkan masyarakat. Karena pada hakikatnya perkembangan dari agrobioteknologi ditujukan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu kami mencoba untuk membatasi penelitian kami pada hal yang untuk melihat sikap dan juga kepercayaan dari masyarakat dalam melakukan adaptasi ataupun juga melakukan penerimaan terhadap produk-produk agrobioteknologi modern. Kami melakukan riset di Jawa Timur dan kemudian menyasar 7 kelompok masyarakat yang kemudian sebagai representasi yang mampu menggambarkan sejauh mana tingkat kepercayaan masyarakat dan apa-apa saja yang kemudian diharapkan oleh masyarakat dianggap sebagai hambatan ataupun juga hal-hal yang mampu mendorong penerimaan ataupun adopsi dari produk agrobioteknologi modern. Harapan dari penelitian kami tercipta suatu rekomendasi yang dapat membantu Universitas Jember terhadap produk-produk agrobioteknologi yang dikembangkan, baik itu tebu transgenik ataupun padi transgenik yang kami harap mampu dapat diterima oleh masyarakat. Sampai sejauh ini pemahaman masyarakat, pengetahuan termasuk juga kepercayaan masyarakat terhadap agrobioteknologi terbilang masih rendah. Hal tersebut terlihat tidak banyak masyarakat yang memahami bahwasanya kebijakan-kebijakan agrobioteknologi termasuk produk-produknya mampu dipahami dengan baik oleh masyarakat. Sehingga kemudian isu agrobioteknologi tidak dipahami sebagai isu yang strategis oleh masyarakat. Justru bagi masyarakat yang lebih penting adalah transparansi dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan produk agrobioteknologi menjadi isu yang lebih penting. Sehingga harapannya adalah masyarakat menghendaki ada kebijakan-kebijakan dalam tata kelola agrobioteknologi yang mengedepankan hilirisasi dan keberdayaan kepada masyarakat. Karena masyarakat khawatir tata kelola perusahaan agrobioteknologi lebih mengutamakan motif ekonomi daripada prinsip-prinsip akuntabilitas dan transferability yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selama 50 tahun belakangan, inovasi pertanian di Indonesia telah meletakkan peran negara sebagai aktor yang cukup dominan di masyarakat perdesaan di Indonesia. Sedangkan 20 tahun belakangan, peran itu berubah ketika perusahaan dalam bidang bioteknologi pertanian memasuki lini produksi dan distribusi dari seluruh sektor pertanian di Indonesia. Hal ini menciptakan sebuah pola baru di mana patron klien yang menjadi struktur klasik masyarakat pertanian di Indonesia telah berubah dan diambil alih oleh negara dan perusahaan pertanian. Hal ini memunculkan sebuah dilema baru di masyarakat pedesaan di mana para aktor tersebut pada titik tertentu menciptakan sebuah bentuk ketergantungan yang tidak bisa ditolak oleh masyarakat pertanian di Indonesia. Dilema semacam ini sedikit banyak telah berpengaruh terhadap pemahaman bioteknologi dan sikap sekaligus penerimaan petani terhadap produk yang harus mereka beli dan konsumsi. Harapan jangka panjang dengan dilema-dilema yang muncul dari sistem pengelolaan pertanian di Indonesia adalah bagaimana kemudian komunitas petani mampu memperkuat daya tawar mereka di hadapan aktor negara yang melakukan sistem klientelisme sekaligus dominasi dan tingkat persaingan pengusaha di level paling bawah. Sehingga dalam jangka panjang pengembangan inovasi pertanian khususnya bioteknologi tidak menjadikan petani sebagai konsumen pasif dari produk yang dijual oleh perusahaan sekaligus difasilitasi oleh negara dengan aktor-aktor yang memanfaatkan sistem semacam itu untuk sebuah mekanisme yang tidak ideal. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, inovasi pertanian di Indonesia, terutama dalam bidang bioteknologi pertanian, tidak hanya meletakkan peran negara
dan perusahaan bioteknologi sebagai aktor dominan dalam struktur masyarakat petani, tetapi juga mendorong munculnya kemandirian komunitas petani di pedesaan agar mampu menciptakan sebuah sistem yang adil dan kemudian setara dalam hal implementasi dan distribusi sekaligus produksi dalam inovasi pertanian di Indonesia. Dari beberapa hasil temuan sebelumnya terkait dengan sikap, pemahaman, dan kepercayaan masyarakat di Jawa Timur terhadap produk-produk bioteknologi di bidang pertanian, terdapat beberapa hal yang bisa kita rekomendasikan. Yang pertama terkait dengan bagaimana peningkatan peran dan fungsi pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan publik yang dibuat, sehingga pemerintah daerah tidak hanya pasif ketika terdapat produk-produk bioteknologi yang beredar di pasaran. Yang kedua, kepada para akademisi, kepada para peneliti, dan juga kepada para produsen, produk bioteknologi bukan hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga mereka memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal penggunaan produk bioteknologi. Hal-hal ini terkait dengan etika, rekayasa genetika, sehingga tidak menimbulkan berbagai penyimpangan dalam moral yang dianut masyarakat ataupun penyimpangan-penyimpangan yang itu tidak sesuai dengan hal-hal yang secara budaya, agama, dan juga bisa merusak kehidupan masyarakat ke depannya. Semua itu merupakan hal-hal yang penting untuk dilakukan ke depan dalam rangka peningkatan pemahaman, sikap, dan juga kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk bioteknologi. Hibah dari Islamic Development Bank ini menjadi penting dan kemudian menjadi salah satu daya dukung kami untuk menghasilkan suatu studi yang mampu menjawab dan memberikan jawaban tentang apa saja yang kira-kira perlu dilakukan oleh pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat dalam melakukan hilirisasi kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk bioteknologi pada bidang pertanian modern. Harapan kami, studi kami dapat dipublikasikan di jurnal terindeks yang bereputasi, dan kami juga sudah melakukan diseminasi hasil temuan kami pada beberapa pertemuan ilmiah nasional seperti International Conference on Agriculture and Life Science yang dilakukan di Universitas Jember, dan juga pada conference internasional yang diselenggarakan oleh International Association for Public Administration Indonesian yang dilakukan di Bali. Harapan-harapan ini yang akan kami tuangkan dalam rekomendasi kami tentunya akan menjadi salah satu roadmap ke depan bagi Universitas Jember untuk mengembangkan produk-produk agrobioteknologi modern ke depan. Saya Muhammad Ubaidillah, Ketua Peneliti Uji Lapang dan Multi Lokasi Golden Rice dan Padi Punel Homozygote. Penelitian ini didanai oleh Islamic Development Bank dalam hal unggulan pangan dan kesehatan. Padi merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia dan oleh karena itu merupakan kendaraan yang paling efektif dalam hal memerangi kesehatan. Di bawah SIDA sendiri saat ini telah dikembangkan dua komoditas, salah satunya Golden Rice dan Padi Punel. Golden Rice dikembangkan atas dasar minimnya masyarakat yang masih mendapat asupan vitamin A, yang mana merupakan problem besar yang dapat menyebabkan kebutaan pada masyarakat. Dengan menjadikan beras makanan pokok yang mengandung vitamin A, maka masalah kesehatan terkait defisiensi kekurangan vitamin A akan dapat diperangi. Kemudian terkait dengan pengembangan padi punel atas dasar peningkatan masyarakat Indonesia akan kebutuhan beras yang berkualitas, yang mana saat ini seringkali di pasaran pemenuhan beras yang kualitas datang dari negara Cina, Korea maupun Jepang. Sementara Indonesia sendiri masih rendah dalam produksi padi yang berkualitas. Yang pertama tadi Golden Rice kita kembangkan untuk bisa ditanam di Indonesia, artinya stabil, bisa hidup di Indonesia, dan untuk saat ini kita kembangkan ketahanan biotik pada padi
golden rice, yaitu terhadap penyakit blast dan blight. Kemudian untuk padi punel, kita kembangkan menggunakan sumber genetik dari padi Japonica yang kemudian kita improvisasi dengan padi Indonesia, yang kemudian turunan yang kita peroleh adalah turunan yang sudah adaptable pada kondisi Indonesia dan menghasilkan kualitas yang terbaik dengan amilosa yang rendah. Kemudian dari hasil progeni yang kita peroleh terdapat banyak kandidat, namun dari hasil screening dan seleksi yang kita lakukan ada tiga unggulan dari golden rice dan 2 unggulan dari Japonica, yang tentu saja itu perlu dilakukan uji multilokasi dan uji lapang terkait bagaimana stabilitas dari kedua progeni calon varietas baik golden rice maupun padi Japonica. Dan hibah yang kami peroleh dari Islamic Development Bank kita gunakan dalam hal uji lapang untuk mendapatkan variabel-variabel data terkait dengan karakter agromorfologi dari 2 kandidat golden rice maupun Japonica. Hasil penelitian yang kami peroleh adalah 2 kandidat dari padi golden rice dan 2 kandidat dari padi punel low amilosa, yang kemudian akan kami daftarkan sebagai varietas baru yang mungkin akan bisa dirilis di Indonesia. Hasil penelitian ini telah dipublikasikan di jurnal internasional Bioscience dan Biocell, kemudian juga telah dimakalahkan di beberapa event seminar internasional. Padi golden rice ini sudah kita lihat genotipenya setidaknya mengandung beberapa gen ketahanan terhadap penyakit blast sama blight, kalau mungkin bahasa Indonesianya hawar daun sama kresek. Golden rice ini sebenarnya nama internasional sejak ditemukan pertama kali ketika dalam padi mampu disintesis vitamin A dengan syarat ditambahkan beberapa gen yang berpengaruh dalam biosintesisnya, yang salah satunya yang diawali oleh orang Jerman dengan menambahkan gen dari Erwinia, juga dari bunga matahari. Kemudian padinya mampu mensintesis vitamin A. Dari situ Korea juga mengembangkan, kemudian beberapa negara lain juga mengembangkan. Nah, yang kita kembangkan di sini juga hasil kerjasama dengan pemerintah Korea. Pemerintah Korea menggunakan beberapa gen untuk bisa mensintesis vitamin A dan terus kita kembangkan karena saya juga punya background meneliti di Korea. Maka itu yang kita kembangkan lagi di Indonesia. Tentunya padi golden rice yang dikembangkan di sini diharapkan lebih tahan terhadap masalah-masalah biotik, penyakit, serangan penyakit. Itu yang kita lakukan. Saya Tri Agus Siswoyo, saya adalah ketua peneliti untuk penelitian konsorsium pengembangan padi yang ada di Indonesia. Penelitian ini didasari oleh beberapa pertimbangan. Padi merupakan suatu bahan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Dari dasar itulah kita melalui konsorsium yang didanai oleh IDB, kita mengembangkan beberapa varietas padi yang berasal dari plasma nutfah Indonesia. Dalam kegiatan penelitian kita awali dengan melakukan pengkoleksian plasma nutfah yang ada di Indonesia. Sekarang ini kita mempunyai koleksi sebanyak 91 plasma nutfah yang merupakan kumpulan dari beberapa plasma nutfah yang berasal dari Kalimantan, dari daerah Banten, dan daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Nah, semuanya itu kita analisis untuk melihat potensi yang dimiliki oleh plasma nutfah tersebut. Penelitian dengan melakukan karakter secara agronomis, karakter ketahanan terhadap hama penyakit merupakan dasar yang kita ingin kembangkan secara molekuler. Dari hasil yang kita peroleh, kita memperoleh beberapa varietas hasil persilangan
yang mempunyai potensi bagus untuk kita kembangkan, terutama yang kita tujukan untuk pengembangan padi sehat. Pengembangan padi yang sehat ini bukan berarti langsung kita bisa ambil dari tanaman atau plasma lumpa yang kita miliki, tetapi kita juga melakukan suatu pengembangan dengan memasukkan suatu gen-gen tertentu yang mempunyai potensi untuk pengembangan di bidang kesehatan, seperti peptida yang mempunyai potensi sebagai antioksidan, peptida yang mempunyai kemampuan sebagai anti hipertensi, dan beberapa peptida yang mempunyai kemampuan sebagai anti diabetik. Dan ada pula penelitian-penelitian dari grup riset kami juga mengembangkan suatu introduce DNA yang mempunyai kemampuan sebagai peningkatan untuk meningkatkan jumlah beta karotin pada padi. Nah, itulah 4 topik yang kita kembangkan. Alhamdulillah dalam penelitian 3 tahun didanai oleh ISDB, kita telah memperoleh suatu prototipe varietas-varietas yang mempunyai kemampuan seperti yang saya sebutkan di depan. Dari prototipe itu, kedepannya kita berharap untuk tahun-tahun kedepannya, kita juga ingin mengembangkan sampai pada level di mana varietas itu bisa dilepas atau dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Itu adalah tujuan akhir dari penelitian yang kita kembangkan. Dan beberapa luaran yang telah kita peroleh dalam riset ini, itu adalah publikasi yang bersifat ilmiah, dan ada beberapa buku yang telah kita terbitkan. Ini adalah merupakan prototipe yang kita kembangkan, terutama untuk yang saya sebutkan tadi, untuk anti hipertensi, anti diabetik, sama antioksidan. Kalau dilihat di sini, kita melihat ini adalah contoh dari padi yang mempunyai kemampuan hal tersebut. Tetapi ini adalah merupakan suatu prototipe yang masih dalam keadaan di laboratorium. Masih dibutuhkan suatu analisis lebih lanjut untuk meyakinkan bahwa ini adalah merupakan produk yang kita inginkan dengan kemampuan yang kita harapkan. Dan di sini ada beberapa hal juga yang saya kembangkan, seperti kales di mana ada beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan, seperti pigmented rice. Dia mempunyai kemampuan juga sebagai antioksidan tinggi, dan disitulah ingin kita kembangkan dan coba kita hibridkan dengan gen-gen yang kita ingin masukkan juga, sehingga harapannya dalam suatu tanaman nanti mempunyai beberapa kemampuan, tidak hanya sebagai anti hipertensi atau sebagai anti diabetik, tetapi dia mempunyai kemampuan double, malah bisa dikatakan triple. Artinya dia mempunyai anti diabetes, anti hipertensi, dan mempunyai kemampuan antioksidan. Itulah harapan kita ke depan, sehingga diharapkan kita mempunyai suatu produk unggulan yang kita orientasikan ke arah kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim penelitian pengembangan alat enkapsulasi berbasis sodium alginat dengan kontrol otomatis dan berstandar untuk produksi massal. Tim kami merupakan penerima hibah penelitian dari Islamic Development Bank untuk bidang unggulan swasembada gula nasional dan pengembangan tebu sebagai sumber karbon dan energi terbarukan. Target swasembada gula tahun 2019 oleh pemerintah Indonesia dapat terlaksana dengan penyediaan benih unggul dalam jumlah yang besar. Salah satu metode yang digunakan untuk menyediakan benih tebu unggul secara massal adalah benih sintetik atau artificial seed. Tebu sintetik memiliki potensi komersial yang bagus untuk dikembangkan sehingga dapat memenuhi ketersediaan bibit tebu unggul. Proses pembuatan tebu sintetik ini dilakukan dengan proses enkapsulisasi embriogenetik dalam rangka melindungi kalus embriogenetik dari faktor luar seperti pH, suhu, dan tekanan. Untuk produksi bibit massal, teknik manual tidak mungkin dilakukan, apalagi jika memperhatikan
tingkat kesterilan dan keragaman ukuran bibit yang dihasilkan. Teknik manual tidak mampu mengatasinya. Oleh karena itu, enkapsulator memegang peranan penting. Namun enkapsulator yang tersedia di pasaran sangatlah mahal. Selain itu, ukuran bibit tebu yang dihasilkan lebih besar dari ukuran cetakan enkapsulator yang ada di pasaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka tidak ada jalan lain kecuali membuat sendiri enkapsulator yang terjangkau dan sesuai dengan bibit tebu yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat dan mengembangkan prototipe enkapsulator yang secara otomatis melakukan enkapsulasi bibit tebu sintetik yang berstandar dan untuk produksi massal yang akan menjadi solusi dari ketersediaan bibit unggul tebu dan menyongsong swasembada konsumsi gula tahun 2019. Luaran dari penelitian ini adalah yang pertama, publikasi ilmiah di tingkat nasional dan internasional. Yang kedua, membuat prototipe produk. Kemudian yang ketiga adalah HKI. Jadi sodium alginat ini dimasukkan di sini. Ketika permukaan di sini turun, maka sodium alginat akan turun. Udara akan masuk ke sini, mengisi rongga di sini, sehingga di sini permukaannya akan tetap. Nah, setelah sodium alginat turun di sini, kalus dimasukkan di sini, diputar oleh pemutar di sini. Nah, kemudian ketika kalus tadi mengenai sensor di sini, maka ini akan bekerja mengambil kalus yang ada di sini bersama dengan sodium alginat, kemudian dimasukkan ke yaitu CaCl2 di sini. CaCl2 ini akan membentuk lapisan di luar dari sodium alginat sehingga mengeras, sehingga terbentuklah kapsul, sehingga benih tebu tadi terlindungi dan dapat berkembang di dalam kapsul tadi. Jadi otak dari semua rangkaian ini ada pada microcontroller di sini. Kebetulan kami pakai Arduino. Kemudian sinyalnya yang untuk menggerakkan servo ini langsung dari Arduino ini ke servo sini, sedangkan dayanya diambilkan dari catu daya di sini. Sedangkan di sini ada stepper, motor stepper. Ini untuk memutar supaya tepat pada benihnya. Ini digerakkan oleh Arduino melalui penguat di sini. Sederhana sebenarnya alatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Sugiarto dan kebetulan diamanah untuk mengelola laboratorium biologi molekul dan bioteknologi di Bukit Lab Terpadu ini, dan sehingga kami juga kemarin dikasih kepercayaan untuk mendapatkan grant dari ISDB, grant penelitian dari ISDB, terutama dalam hal untuk pengembangan tebu untuk meningkatkan hasil tebu dan untuk meningkatkan ketahanan penyakit tebu. Kalau dipelajari, ternyata Jawa Timur ini merupakan pusat atau mungkin sentra produksi gula tebu nasional, karena kalau dilihat bahwa dari sisi perusahaan atau PG pabrik gula tebu terbanyak itu ada di Jawa Timur, dan luas lahannya yang terbanyak juga di Jawa Timur. Salah satu kendala atau salah satu permasalahan yang ada di perkebunan tebu, terutama di tanaman tebu, adalah karena adanya penyakit. Dalam hal ini kalau kita survei, penyakit yang ada salah satunya adalah penyakit mosaik yang disebabkan oleh virus tanaman tebu yang disebut sebagai mosaik, sugarcane mosaic virus atau SCMV. Ada beberapa macam tipe penyakit mosaik virus di tebu, tapi kita hanya mengambil salah satu strain virus yang ada di tebu,
Dan dari survei yang ada, memang bahwa kebanyakan tebu yang ada tersebar atau ditanam di daerah Jawa Timur ini sudah terserang oleh penyakit SCMV. Bahkan juga Pusat Penelitian Gula atau P3GI juga mengeluarkan publikasi di mana kebanyakan penyakit mosaik ini sudah tersebar di Pulau Jawa. Dan dari survei kami itu juga memang bahwa beberapa varietas yang peka itu bisa terserang sampai 60, 70 atau 80%. Jadi dari istilah ilmiahnya ada insidensi atau mungkin juga severity itu sudah cukup lumayan parah terserang itu. Dan kalau tebu itu terserang oleh penyakit mosaik memang tidak mati, tetapi produksi gulanya itu bisa turun sampai 50%. Jadi cukup signifikan manakala terserang oleh penyakit mosaik atau virus SCMV ini. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa kami melakukan penelitian tentang merakit tanaman tebu yang tahan terhadap virus SCMV dengan pendekatan bioteknologi. Jadi penelitian ini sebenarnya juga sudah dimulai sebelum proyek ISDP ada. Kita sudah melakukan cloning atau mungkin juga melakukan karakterisasi daripada virus SCMV. Kita sudah dapatkan DNA-nya dari SCMV yang kemudian kita rakit, kita gunakan untuk merakit tanaman tebu tahan SCMV. Jadi ada dua pendekatan yang kita lakukan di sana, yaitu pertama adalah pendekatan dengan overekspresi protein virus, yang dalam hal ini ada coat protein selubung daripada virus itu kita overekspresi, artinya proteinnya kita sintesa di tanaman tebu, dan adanya protein SCMV yang disintesa oleh tanaman tebu itu bisa menghambat proses perbanyakan dari virus atau diistilahkan sebagai assembly virus itu bisa tertahan, sehingga penyebaran atau mungkin serangan virus SCMV itu tidak bisa menyebar kemana-mana, artinya tidak bisa menyerang lebih luas, sehingga kami juga dengan mekanisme seperti itu, dengan overekspresi coat protein pada tanaman tebu, kita sudah dapatkan prototipenya tanaman tebu yang memang tahan terhadap virus. Jadi sudah kita dapatkan yang tahan terhadap virus, dan itu kajian dari katakanlah penularan penyakit virus itu di tanaman tebu. Kalau tanaman tebu yang bukan transgenik itu terserang virus, tapi tanaman tebu yang kita punya itu tidak terserang virus. Dengan seperti itu kami menjamin atau kami menyatakan bahwa kami mendapatkan tanaman tebu yang tahan terhadap virus dengan teknik overekspresi coat protein. Dan mekanisme yang kedua, metode yang kedua yang kita lakukan adalah dengan yang disebut sebagai metode RNAi atau RNA interference, di mana berbeda dengan strategi atau teknik yang pertama. Kalau strategi yang pertama tadi protein virus kita produksi, kita sintesa di daun tetap di tebu, tapi yang strategi kedua bahwa dengan metode RNAi itu bahwa pada waktu infeksi virusnya akan memasukkan materi genetik, dan materi genetiknya langsung dihancurkan oleh mekanisme yang ada yang kita sebut sebagai mekanisme RNAi atau yang kemudian disebutkannya sebagai mekanisme knockdown, jadi atau silencing. Jadi virusnya sengaja di-silencing, tetapi yang kita masukkan atau kita masukkan ke tebu bukan proteinnya, yang kita produksi di tebu bukan proteinnya, tapi dari mekanisme yang ada kita bisa membuat tanaman tebu
tahan terhadap virus karena bahwa pada waktu infeksi materi genetik yang dimasukkan ke sel tanaman itu oleh virus itu dihancurkan oleh mekanisme yang ada. Jadi kami pun sekarang juga sudah punya tanaman transgenik yang hasil RNA metode pendekatan RNAi tapi masih belum dikarakterisasi. Jadi ada 2 prototipe yang kita hasilkan, semuanya tahan terhadap virus SMP. Itu adalah laporan yang bisa kami sampaikan pada proyek IDP, dan memang dananya tidak cukup, tetapi kami berusaha untuk bisa menyelesaikan proyek ini sesuai dengan target yang ditentukan, walaupun juga tidak dana yang ada, atau mungkin juga maksud saya bahwa anggaran tidak saja kita ambilkan dari anggaran ISDB, tetapi kita juga punya grant lain yang juga bisa digunakan untuk mengcover kekurangan dari proyek ISDB. Hasil penelitian ini sudah dipresentasikan di konferensi internasional maupun nasional. Jadi konferensi internasional yang ada, misalnya di Jember juga ada event internasional, di Surabaya di MCSL itu sudah kita presentasikan, juga di Thailand juga kita presentasikan di Thailand. Bahkan di Thailand diundang sebagai keynote speaker. Dan kemudian juga bagi kami sih proceeding atau seminar bukan sesuatu yang penting, karena memang hanyalah itu adalah suatu metode diseminasi di mana kita bisa menyebarluaskan hasil kita. Tetapi yang paling penting bagi kami bahwa publikasi internasional itu yang kita targetkan. Jadi dari penelitian ini kita sudah publikasi terbit internasional kalau tidak salah 1, 2, 3, 4 publikasi internasional. Ada yang Q1, Q2, mungkin juga ada enggak yang antara Q1 dan Q2. Jadi sudah ada 4 publikasi internasional yang kita berikan, sudah tentu terindeks Scopus, kisahnya Q1 dan Q2. Seperti itu yang bisa saya laporkan. Jadi yang terpenting bagi kami bukan hanya suatu presentasi di seminar internasional, tetapi yang penting adalah publikasi pada jurnal dengan tataran berkualitas lah seperti itu. Saya kira itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.